survei ubinan itu apa ya Pak? Apa pentingnya survei ubinan itu Pak? Negara kita ini kan merupakan salah satu negara pengkonsumsi beras per kapita terbesar. Halo Mas Bro. Apa kabar? Datang selamat. Datang. Pak Farhan, ini teman-teman lagi pada mau ngapain? Ini petugas survei ubinan hari ini mau melaksanakan jadwal survei ubinan di Kecamatan Sembutan ya? Iya. Oh, survei ubinan. Gimana Pak Budi? Gimana kita ubin hari ini? Subsegmen A1 Pak. Ini petaninya Pak. Teman sana. Sudah siap semua? Siap Pak. Oke, selamat bertugas. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku sahabat data. Jumpa lagi dengan saya di acara Panja, tamu asik diajak bicara statistik. Nah, pada kali ini kita sudah di episode kedua nih. Dan pada kali ini kita di pinggiran sawah dengan tamu asyik kita yaitu Bapak Farhan. Halo. Nah, kayaknya Pak, sahabat data belum pada kenal nih sama Bapak. Bisa memperkenalkan diri Pak? Perkenalkan, nama saya Farhan Seginta Alam, statisi muda, Ketua Tim Statistik Pertanian BPS Kabupaten Ogan Ilir. Oke, Pak, tanjak episode 2 ini kita mengangkat tema tentang survei ubinan. Nah, jadi sesuai dengan temanya nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tentang survei ubinan. Tapi survei ubinan itu apa ya Pak? Apa pentingnya survei ubinan itu Pak? Jadi, ubinan itu adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghitung produksi beras. Jadi namanya ubinan, bukan ubinan keramik ya. Oh, oke. Samaannya kalau ubinan keramik itu mungkin 30 cm, 40 cm. Kalau kita itu sama-sama kotak tapi 2,5 meter kali 2,5 meter. Oh, 2,5 meter kali 2,5 meter. Jadi bentuknya persegi Pak ya. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilangnya salah satu Pak. Salah 2, salah 3, salah 4-nya apa Pak? Oke. Yang pertama itu adalah luas baku lahan sawah. Luas baku lahan sawah itu adalah data yang didapatkan dari Kementerian ATR BPN. Jadi bukan dari Badan Pusat Statistik. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah survei kerangka sampel area. Nah, kerangka sampel area ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang datanya digunakan untuk menghitung luas panen. Yang ketiga itu adalah ubinan. Ubinan jadi fungsinya adalah untuk menghitung produktivitas hasil padi per hektar. Jadi gini ya, pemerintah tentunya perlu untuk mendapatkan berapa jumlah stok beras yang ada di kita. Itu dapat dari hasil produksi beras. Ya, karena tentu saja negara kita ini kan merupakan salah satu negara pengkonsumsi beras per kapita terbesar. Jadi tentunya sangat penting dong bagi pemerintah untuk mengetahui apakah stok beras itu cukup atau tidak. Oh, berarti sebegitu pentingnya Pak ya survei ubinan ini memiliki peran yang sangat penting di perekonomian Indonesia ini. Benar. Apalagi kita kan merupakan negara agraris ya. Oh iya. Pertaniannya termasuk tinggi kontribusinya. Oh, oke Pak. Nah, yang namanya survei itu Pak ya pasti ada waktunya nih. Kapan survei ubinan itu dilakukan Pak? Secara garis besar, ubinan ini dilaksanakan sepanjang tahun. Intinya itu dilaksanakan pada saat petani sudah siap untuk panen. Nah, ini mungkin ada bedanya dengan survei ubinan palawija. Jadi kita ada dua nih, ada ubinan palawija, ada ubinan KSA. Kalau ubinan palawija itu berbasiskan rumah tangga. Jadi kita datang pendaftaran rumah tangga, kemudian baru kita cari sampelnya. Tapi kalau survei ubinan KSA ini itu berbasis segmen KSA. Jadi di segmen KSA itu sendiri itu ada 4 tahap. Ada 4 fase. Yang pertama vegetatif awal, yang kedua vegetatif akhir, yang ketiga generatif, yang keempat baru panen. Nah, ini adalah sudah tahap generatif. Tahap generatif siap Pak ya? panen. Siap Kalau panen. sudah siap panen berarti kita siap untuk dikubit. Oh, berarti beda dari survei-survei lainnya Pak ya. Kalau survei ubinan ini kita harus
berkoordinasi dulu sama petaninya Pak ya. Oh, nggak langsung disurvei kayak gitu ya. Itu mungkin jadi salah satu kendala dalam pelaksanaan survei ubinan. Sering nih kita sudah siap datang, ternyata padinya sudah diubin, padinya sudah dipanen oleh petani. Karena kadang-kadang petugas kita sudah berkoordinasi nih dengan petani, dengan PPL, dengan Dinas Pertanian. Sudah janji misalnya pada hari Selasa jam 8 pagi kita mau panen ubin. Tapi ternyata pada saat kita datang sana ternyata sudah ada nih, itu ada sekarang namanya combine harvester. Itu alat panen yang sangat efektif dan efisien. Satu alat itu bisa memanen 1 hektar sawah dalam waktu 1 jam. Wow. Itu jadi bukan salah satu kendalanya. Jadi mungkin beda lah dengan survei lainnya seperti Susenas, Sekenat. Pokoknya kalau kita sudah jadwal, datang, ketemu responden, selesai. Langsung datang, ya. Yang perlu koordinasi dan kolaborasi kita dengan petani dan juga dari Dinas Pertanian. Berarti petugasnya itu ya harus memiliki skill yang lebih expert ya Pak ya? Bener. Kira-kira siapa aja Pak jadi petugasnya survei ubinan ini? Jadi petugas survei ubinan kita biasanya untuk yang padi ini ya. Survei ubinan padi biasanya petugasnya sama dengan petugas survei KSA karena lokasinya sama. Dan kemudian juga karena survei ubinan padi ini berbeda dengan ubinan palawija, kita menggunakan KP. Jadi pakai aplikasi. Jadi pada saat mereka sudah dapat dilihat di survei KSA bahwa itu sudah panen fase generatif, berarti sudah siap diubin dan juga masuk sampel, maka pada saat itulah petugas kita akan berkoordinasi dengan petani. Berarti sebegitu handalnya petugas survei ubinan ini ya Pak ya, harus paham aplikasi, harus berkoordinasi sama petani, harus tahan banting juga pastinya Pak ya? Benar, malah saking tahan bantingnya petugas kita tidak peduli dengan panas hujan, siang malam siap kalau mau. Oh ya Pak, saya percaya Pak kalau dari cerita Bapak tadi. Nah, saya penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ubinan itu 2,5 kali 2,5 Pak ya. Itu gimana ya Pak cara merangkai alatnya itu? Saya masih nggak kepikiran gitu loh Pak. Jadi pertama-tama setelah kita mendapatkan sampel ubinan dari aplikasi, maka kita akan mendatangi subsegmen. Jadi ini kan ada segmen nih di dalam KSA segmen. Nah, yang diubin itu adalah subsegmen. Ada 9 subsegmen. Misalnya subsegmen A1. Setelah kita datang, situ akan kita tentukan titik P atau barat daya. Nah, barulah setelah itu kita akan mengukur luas petak tersebut dari barat ke timur, utara ke selatan. Setelah dapat berapa langkahnya, maka dimasukkanlah ke dalam aplikasi lain lagi untuk mendapatkan angka random. Disitulah nanti akan kita dapatkan di langkah yang berapa yang akan dijadikan titik untuk ubinan. Jadi kita nggak sembarang milih-milih. Misalnya kita pilih, oh ini kayaknya bagus, kita di sini aja. Atau di sini kayaknya kering, sini aja, nggak bisa. Sudah ditentukan oleh aplikasi. Sehingga kita dapat menjaga tingkat keakuratan serta isian data yang memang menunjukkan keadaan sebenarnya. Oke. Dari 2,5 kali 2,5 itu kita bisa mengkonversikan apa tadi Pak? Gabah kering panen gitu Pak ya? Hasil ubinan ini biasanya berupa GKP, gabah kering panen. Nah, nanti itu dikonversikan dari GKP ke GKG, gabah kering giling. Kemudian dikonversikan lagi menjadi beras. Nah, itu datanya itu didapat dari survei konversi gabah yang pernah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018. Nah, sahabat data, dari obrolan kami tadi, jadi pada tahu kan betapa pentingnya survei ubinan untuk ketahanan pangan Indonesia. Jadi, untuk seluruh petani di Indonesia, terima kedatangan BPS dalam survei ubinan, ya Pak ya? Benar, jadi untuk petani-petani Indonesia pada umumnya, dan petani Kabupaten Magelang pada khususnya, terima kedatangan petugas survei ubinan kami. Nah, asyik kan obrolan kita pada Tanjak episode 2 kali ini? Nantikan Tanjak di episode berikutnya dengan tamu asyik selanjutnya. Terakhir, seperti biasa, ada pantun dari saya. Buah nanas siap dipetik, Cakep. dijual di pasar Indralaya. Dengan Lydia yang cantik, sampai bertemu
di episode selanjutnya. Oke Pak, kita ubinan dulu Pak ya. Pagi ini Pak, sehat Pak ya? Sehat. Ini sawah kita ya? Iya. Di subsegmen A1 di sampel KSA kita. Iya. Oke, langsung saja kita ubin, kita ukur dulu utara selatan sama barat timur. Kepada Pak Endra, silakan ke utara selatan, Pak Cecep ke barat timur Pak ya. Timur kita cari titik P-nya Pak. Lokasi kita ngubinnya. Baik. Jadi titik koordinat yang akan kita sampel Pak pagi ini yaitu 13 utara selatan sama 24 barat timurnya.